sahabat Tuhan, saya percaya dimanapun teman-teman berada, saya percaya semua sehat selalu dan kita berdoa semuanya apa yang kita alami saat ini kita bisa bersama dengan Tuhan, kita dijaga dan kita dikuatkan, dan kita berdoa pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali normal. Amin. Kita bertemu kembali. Ngomong-ngomong, kita copot aja masker kita tadi udah sesuai dengan protokol kesehatan. Cuci tangan ya. Kita cuci tangan. Vaksin. Kita udah vaksin. Oke. Sahabat yang terkasih Tuhan, kembali bertemu dengan Bang Andreas nih. Bang Andreas ini sudah cukup lama bergeliat atau bekerja di bagian media. Jadi ya, praktisi sudah media praktisi media. Jadi saat. Nah, jadi kita mau berbincang-bincang nih sahabat mengenai media. Karena media kita tahu bahwa saat-saat ini khususnya anak-anak muda tidak dapat dijauhkan dari media, bahkan media udah menjadi teman kita sehari-hari setiap saat. Nah, tapi kita mau berbicara sejauh mana kita bisa berpengaruh untuk menyampaikan tentang kebenaran Tuhan, menyampaikan tentang Injil Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah, mumpung kita ketemu dengan pakarnya ini, pakar media, kita bisa berbincang-bincang supaya teman-teman, sahabat-sahabat semua yang punya sosial media bisa mempergunakan sosial medianya untuk berkat, untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Jadi kita nggak gunakan alat media kita atau media sosial kita hanya kita post tentang kesedihan atau masalah-masalah atau hal-hal yang kurang membangun. Nah, kita mau berbincang-bincang nih dengan Bang Andreas. Menurut Bang Andreas, bagaimana ini Bang? Sejauh mana pengaruh atau pentingnya media yang kita pakai selama ini untuk kita bisa menyuarakan kebenaran Tuhan? Ya. Terima kasih Bang Boy, senang sekali akhirnya dapat kesempatan kepada YouTuber. Hamba Tuhan sekaligus YouTuber, wah keren. Subscribe-nya udah 1000 loh, 1000 lebih. Kita kasih semangat dulu Bang Boy. Oke. Menjawab pertanyaan tadi itu sejauh mana ya dampaknya itu, di era teknologi sekarang itu dampaknya sangat-sangat luar biasa. Ya. Dan sepenting apakah itu penting? Karena gini, penting tidaknya itu tergantung bagaimana kita menggunakan. Jadi apalagi sosial media ya. Sosial media itu bagaikan pedang bermata dua. Kalau jangan salahkan medianya, balik lagi. Karena kan kadang-kadang, ini gara-gara Facebook nih, ini gara-gara Twitter nih, gara-gara Instagram. Kita jadi nggak gaul atau segala macam. Ingat, media itu namanya saja media, artinya kan perantara. Memediasikan, ya kan? Memediasikan apa? Ya, ungkapan kita, perasaan kita. Nah, bayangkan jika sosial media itu digunakan untuk hal yang buruk, maka hasilnya juga akan buruk. Jadi jangan pernah menyalahkan media. Terus yang kedua, media itu adalah bagaikan pedang bermata dua. Kalau misalnya kita menggunakan untuk suatu yang negatif, hasilnya akan negatif. Bahkan bukan hanya hasil negatif, hasilnya itu negatifnya itu bermultiplikasi. Gitu. Maksudnya multiplikasi gini. Cuma gara-gara mempostingkan sesuatu yang buruk, akhirnya menjadi hoax. Orang percaya. Ketika hoax, namanya manusia ya. Manusia itu mungkin ya diciptakan Tuhan secara unik. Tapi ada rasa manusia itu eksistensinya ingin diakui. Ketika dia menerima kabar itu, seolah-olah wah biar gue diakui pinter nih, gue harus share nih, gue paling up to date nih, jempol gatel, tik share, jebret, share ke grup. Di grup ada berapa anggota? 100, 1000, dalam sekejap langsung berita hoax itu tersebar. Berarti kan multiplikasi. Bukan multiplikasi yang positif, tapi multiplikasi yang negatif. Bahkan cepat ya. Masif banget, cepat. Nah, kalau misalnya sosial media itu kita gunakan untuk sesuatu yang positif, maka multiplikasinya pun akan positif. Gitu. Terus yang ketiga, tadi kan pertama
lupa tadi saya. Jangan salahkan media. Ya, jangan salahkan media. Yang kedua, media itu bagai pedang bermata dua. Yang ketiga, yang paling penting. Ketika sudah tahu yang pertama dan kedua, yang ketiga, kita harus bijak menggunakan media. Gitu. Balik lagi ke kita bijak apa enggak? Tujuannya apa? Kalau tujuannya kita nggak bijak untuk negatif, ya hasilnya negatif, multiplikasi negatif. Ketika hasilnya positif, yang multiplikasinya positif. Gitu kira-kira. Jadi kalau seberapa penting, sangat penting. Kalau dampaknya bagaimana? Dampaknya sangat luar biasa. Gitu. Luar biasa ya, sahabat Tuhan. Jadi media itu sebagai alat perantara. Jadi tergantung kita semuanya. Nah, tapi menjadi selain dari itu, Bang Andreas. Nah, ini kan kita melihat nih sekarang ini banyak sekali orang tengkar, bahkan nyindir atau melalui media atau isi rumah tangga jadi ketahuan ya. Jadi ke media. Bahkan juga jadi bahan channel konten gitu kan. Kadang kita menjelek-jelekan gereja atau apa gitu kan. Ada. Nah, ya begitu. Jadi gimana kita bisa menjaga, bisa bilang etika Kristennya, karena begini, mungkin kita membuat konten sekedar konten, tapi kalau kita menjadikan itu menjadi huru-hara, jadi ribut jadi orang jadi bingung mana nih yang benar nih, si A atau si B, C, jadi bingung. Nah, jadi ini menjadi satu masalah juga. Nah, jadi saya pernah ini pertanyaan bagus, diskusi yang bagus untuk kita bahas. Ada di Instagram salah satu akun, saya nggak usah nyebut akunnya gitu. Jadi ngomongin tentang masalah berteologia. Teologianya ya unik lah. Akun ini juga cukup paham tentang sejarah kekristenan, awal mula kekristenan gimana. Tapi yang lucunya dia cuma mulai dari kekristenan awal mula di Antioquia, tapi tidak belajar mundurnya. Nah, kadang-kadang ketika dia menggunakan itu menjadi meme kan ada banyak meme itu ini ya, itu tanpa disadari menyakiti golongan tertentu. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya gini ya, apapun itu media itu terserah dia ya. Tapi kalau saya pribadi, firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan itu untuk diaplikasikan, dilakukan. Nah, kalau misalnya orang berdebat, ya ngapain juga, jadi orang Farisi aja. Ya kalau misalnya untuk diperdebat, ya bikin aja forum sendiri gitu, diskusi gitu, nggak usah sampai ke sebar umum. Karena gimana? Karena menurut saya ini ya, oke, mungkin mereka ada punya mereka bolehlah berapologetika. Bahasanya udah kayak berapologet. Bang Andreas ini bukan hanya tahu media, dia juga orang tahu teologi ya gitu. Jadi aku belajar sama Bang Boy. Memang orang media memang harus banyak tahu gitu. Nah, jadi mereka punya ayat-ayat untuk berapologetika ketika ada yang nanya itu, pasti kadang-kadang yang nanya juga dari kalangan kita sendiri ya. Nah, tapi bagi saya sih bolehlah, wajarlah mereka berapologetika. Tapi yang paling terpenting gini, ketika semua yang, apalagi umat Tuhan, sahabat Tuhan juga menjadi bingung, ingat bahwa firman Tuhan juga ada. Ketika ajaran itu menjadi pengajaran itu sesat, hukumnya atau mungkin bobot kesalahan orang itu, kalau menurut firman Tuhan itu bagaikan orang yang lehernya digantungin tali, ditaruh di batu kilangan dicemplung, dibuang terus masuk ke dasar ini. Maksudnya bukan hukumannya seperti itu, tapi kadar kesalahan orang itu seharusnya dilakukan seperti itu. Jadi bagi kita semua nih, bagi teman-teman sahabat Tuhan juga penting untuk mengecek kembali, bukannya akhirnya jadi bingung mana, back to Bible lah, mendingan back kembali ke firman Tuhan. Kalau misalnya bingung, saya percaya ketika sahabat Tuhan berdoa minta bimbingan Roh Kudus, pasti akan dibukakan. Kayak ini pengalaman